Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat beriman yang dicintai oleh Allah, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan senantiasa bersyukur bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman, ada satu peristiwa yang terjadi di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan peristiwa yang luar biasa sekali, peristiwa yang barangkali tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Ini merupakan mukjizat, di mana mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi dan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan Mi'raj adalah nabi dinaikkan dari bumi menuju langit-langit sampai pada langit ketujuh. Sahabat beriman, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, dan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar, Dia juga maha melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang berkisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril yang melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Barangkali peristiwa perjalanan ini hanya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena belum pernah ada perjalanan yang seperti ini yang dapat dinaluri oleh akal manusia, kecuali iman di hati kita yang bersih untuk meyakini akan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang menyangkal kejadian Isra dan Mi'raj ini, mereka menolak. Kenapa? Karena menurut mereka ini kejadian atau peristiwa yang tidak masuk akal. Sahabat beriman, kenapa terjadi Isra dan Mi'raj? Jadi pada waktu itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Thaif. Beliau pergi bersama sahabatnya yang bernama Zaid bin Haris radhiyallahu anhu, berharap orang-orang Thaif mau masuk Islam karena Nabi menawarkan dakwah Islamnya di sana. Akan tetapi mereka orang-orang Thaif menolak Rasulullah, bahkan sampai menghina Rasulullah hingga Rasulullah dilempari batu-batu dan sahabatnya Zaid bin Haris sampai bocor kepalanya. Seakan-akan bumi menolak Rasulullah, juga menolak dakwah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang di langit menerima Rasulullah, mencintai Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya menerima Rasulullah. Karena dari itu, untuk menghibur Rasulullah, maka Allah selalu meluncurkan kehebatannya dan kebesarannya dengan melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi sahabat beriman, pada suatu malam ketika Rasulullah Ba'da Isya sedang berada di rumahnya Ummu Hani, kemudian dipanggillah oleh malaikat Jibril
untuk diajaknya pergi ke Baitul Maqdis dengan menaiki buruk. Buruk itu adalah binatang yang tingginya lebih tinggi daripada bihol dan lebih rendah daripada kuda, dan panjangnya kakinya sejauh mata memandang. Jadi inilah binatang yang biasanya dipakai oleh para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah SAW. Di mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak para ulama yang berselisih. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat mengenai kapan terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Jadi banyak para ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sebagian lain mengatakan pada bulan Rabiul Awal dan sebagian lagi mengatakan pada bulan Ramadan. Ya, jadi tidak ada yang kuat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj ini, tanggal, bulan, dan tahunnya. Tapi yang jelas kata para ulama, kejadian Isra dan Mi'raj ini sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ini berita yang hak, ini berita yang pasti. Karena Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram dari Mekah menuju Palestina. Kemudian dari Palestina Nabi dinaikkan ke langit-langit ditemani oleh malaikat Jibril. Sahabat beriman, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Dan peristiwa ini terjadi pada malam hari. Dan kenapa Allah memilih malam hari? Karena malam hari adalah waktu yang paling bagus untuk beribadah. Karena malam hari adalah menyelimuti waktu siang. Sebagaimana kata Allah, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam apabila menyelimuti siang hari, yaitu matahari. Sahabat beriman, Rasulullah diperjalankan ke Baitul Maqdis. Bukan Rasulullah yang berjalan, tetapi Rasul diperjalankan ditemani oleh malaikat Jibril menaiki buruk. Di Baitul Maqdis Rasulullah bertemu para nabi dan para rasul lainnya. Dan kemudian Rasulullah dijadikan imam di sana. Rasulullah dijadikan imam di sana itu artinya bahwa Rasulullah adalah pemimpin dari para nabi-nabi dan para rasul yang lainnya. Kemudian disitulah Rasulullah mengetahui siapa Nabi Adam alaihi salam, siapa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi-nabi lainnya. Kemudian Rasulullah setelah usai sholat disodori minuman oleh malaikat Jibril. Ada 3 minuman air, khamr, dan susu. Kemudian Rasulullah memilih minuman susu, sehingga Rasulullah mendapatkan petunjuk, dan begitu juga umatnya mendapatkan petunjuk. Kemudian Rasulullah dinaikkan ke langit-langit untuk menerima perintah sholat. Dan di situ Rasulullah dipertemukan dengan para nabi dan para rasul lainnya. Itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Kemudian Nabi turun ke Baitul Maqdis, turun lagi ke Mekah. Di sana banyak sekali orang yang tidak percaya akan kejadian ini. Tapi ada satu sahabat Nabi bernama Abu Bakar yang percaya akan Isra Mi'raj, karena yang ngomong adalah Nabi, yang menceritakan adalah Rasulullah. Sehingga Abu Bakar ini percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Sahabat beriman, semoga dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian yang luar biasa ini hanya bisa dirasakan oleh iman di hati kita yang bersih, yang meyakini akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.